Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terkadang ketika cinta ditolak, sumpah pun menggelegar. Takdir dilawan, aral diterjang, demi hati yang terlanjur karam dan sumpah diucap. Maka langit pun bersaksi, apapun akan kulakukan, meski harus menantang semesta. Pemirsa yang budiman, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya kembali mempersembahkan sebuah kumpulan cerita perjalanan anak manusia. Semoga sajian cerita pendek yang berjudul Kisah Cinta Alung Berujung Sumpah. Adapun kisah ini ditulis oleh Muhammad Syabir. Dan jangan lupa pemirsa like, komen, serta subscribe-nya agar kami lebih bersemangat membuat cerita selanjutnya. Di suatu senja, di kala air sungai, mahakam beriak tenang, perlahan samar. Terdengar suara burung enggang bersahutan di hutan lebat. Hingga dahulu kala di tanah bumi Borneo, Kalimantan, hiduplah seorang pemuda tampan bertubuh kekar yang hidup sederhana. Pemuda tersebut bernama Alung. Ia dikenal sebagai pemuda yang jujur, rajin, dan sangat pandai membuat kerajinan dari kayu, seperti membuat alat musik sampai, tombak, dan sumpit. Namun dikarenakan kemiskinannya, membuat hidupnya serba kekurangan dan penuh tantangan, terkadang menjadi ejekan karena hidupnya tidak berkecukupan. Pada suatu hari di kampung seberang, telah diadakan sebuah acara adat, dan Alung hadir di tengah acara tersebut dan tanpa sengaja bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Kumala Dewi. Dan tiba-tiba saja Alung jatuh hati pada Kumala Dewi. Gadis cantik berkulit putih serta rambutnya panjang terurai, dari keluarga kaya dan terpandang di kampungnya. Maka dengan penuh percaya diri, Alung pun memberanikan diri untuk melamar Kumala Dewi. Namun apa daya ayah sang gadis, ternyata lamaran itu ditolak mentah-mentah. Alung, dengarlah apa yang bisa engkau berikan pada anakku selain kemiskinan. Ucap ayah Kumala, kalau kau ingin membuktikan dirimu pantas, sediakan harta dan buatkan sebuah perahu besar, berkepala naga, berukuran panjang 10 meter dengan lebar 3 meter dalam waktu 1 malam yang ditandai sebelum ayam jantan berkokok pada pagi hari. Dan jika kau berhasil, maka anakku akan menjadi milikmu. Tanpa berpikir panjang, maka Alung menerima tantangan tersebut dengan disaksikan oleh beberapa keluarga dan pemangku adat serta masyarakat kampung, meski mereka tahu itu hampir mustahil. Dan apakah Alung sanggup untuk menyelesaikannya? Karena ia harus bekerja keras sepanjang malam, memahat, menyusun kayu, dan menyatukan bahan-bahan dengan penuh semangat. Angin malam menemani, peluh bercucuran, tapi Alung tak gentar dan putus asa. Namun, saat fajar menyingsing, di balik bukit lipan perlahan menyeruak matahari pagi, perahu berkepala naga ternyata belum selesai. Dipasang karena ada beberapa bagian, kepala naga tersebut belum diukir. Alung dengan perasaan sedih disertai kelelahan, ia hanya bisa menyandarkan tubuhnya di pohon. Melihat kegagalannya, ayah Kumala Dewi menertawakannya. Kau tetap bukan siapa-siapa. Dengan hati hancur dan air mata menetes, Alung berdiri di depan perahu yang belum selesai dan bersumpah, wahai dengarlah, perahu berkepala naga ini takkan pernah selesai sampai kapanpun dan cintaku takkan pernah padam. Biarlah perahu ini menjadi saksi bahwa cinta sejati tak diukur dari harta. Para pemirsa yang budiman, ajaibnya, sejak hari itu, perahu tersebut tak pernah bisa diselesaikan. Setiap kali ada yang mencoba melanjutkan pembuatan perahu tersebut, namun tiba-tiba saja kayu-kayunya patah dan roboh, atau tukangnya jatuh sakit. Masyarakat percaya itu adalah kutukan dari sumpah dari seorang yang bernama Alung. Perahu yang rencananya berkepala naga yang setengah jadi, itu kini menjadi tempat keramat
yang dikenal sebagai Sumpah Alung, tempat orang datang untuk merenungi arti cinta sejati. Para pemirsa yang budiman, di balik peristiwa setelah beberapa tahun berlalu, setelah gagal menyelesaikan perahu dan cintanya ditolak, Alung meninggalkan kampung halamannya tanpa pamit. Ia merantau menyusuri sungai-sungai besar Kalimantan, membawa luka di dada dan tekad dalam hati untuk memulai hidup baru. Berbulan-bulan ia berlayar seorang diri. Hingga suatu malam, perahunya dihantam badai dan tersesat ke sebuah daerah asing yang belum pernah terjamah manusia. Ketika fajar menyingsing, ia mendapati dirinya terdampar di sebuah pulau kecil yang subur dan indah, dikelilingi oleh hutan lebat dan air jernih. Seketika itu juga, Alung pun menetap di pulau tersebut. Ia mulai membuka lahan, membangun rumah, dan menanam berbagai tanaman. Keahlian bertukangnya membuat tempat itu cepat berkembang. Orang-orang dari berbagai suku yang terusir, miskin, atau terlantar mulai berdatangan ke pulau itu setelah mendengar kabar bahwa ada seorang pemuda bijak yang menerima siapa saja tanpa pandang harta. Mereka menamakan pulau itu Pulau Harapan sebagai penghormatan. Tanpa pernah menikah atau mencari pengganti cintanya yang dulu, Alung mengabdikan hidupnya untuk rakyat. Ia diangkat menjadi raja bukan karena kekuasaan yang ia cari, tetapi karena keadilan dan kebijaksanaannya dalam memimpin. Di bawah kepemimpinannya, Pulau Harapan menjadi negeri yang makmur dan damai. Tidak ada orang kelaparan, tidak ada yang ditolak karena miskin. Semua rakyatnya hidup rukun seperti keluarga. Meski tidak memiliki permaisuri, La Ingi dicintai oleh seluruh rakyatnya seperti seorang ayah oleh anak-anaknya. Ketika Alung wafat di usia yang sangat tua, rakyat berkabung selama 7 hari 7 malam. Mereka membangun makam di atas bukit tertinggi di pulau itu, menghadap sungai tempat ia pertama kali datang. Hingga kini, masyarakat Pulau Harapan percaya bahwa semangat sang raja masih menjaga mereka. Nah, pemirsa yang budiman, demikianlah cerita ini menjadi renungan dalam kehidupan yang kita jalani. Dan adapun pesan moral dari kisah ini, cinta sejati tidak semestinya diukur dari kekayaan, tetapi dari ketulusan hati dan usaha yang tulus. Merendahkan orang karena kemiskinannya hanya menunjukkan kemiskinan jiwa kita sendiri. Luka dari masa lalu bisa menjadi kekuatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Seorang pemimpin sejati bukanlah yang memerintah dengan kekuasaan, melainkan yang melayani dengan hati. Nah, para pemirsa yang budiman, demikianlah cerita yang penuh dengan ketegangan dan mengharukan ini. Dan sebelum kami undur diri, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya menyimak cerita ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar kami lebih bersemangat membuat cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.